Oke. Oh, ini ya. Lagi bikin video. Kanan lagi. Oke. Nah, jadi sebelum dibuka, ini di tempat saya sudah ada buku Mega Drilling Psikotes. Ini buku bisa dibilang salah satu buku terlaris yang dibeli oleh teman-teman kita yang mungkin baru saja lulus sekolah, lulus kuliah, dan mereka memiliki harapan untuk bisa bekerja di tempat yang bonafit dan juga di tempat kerjaan yang menjanjikan jenjang karir yang mulus seperti itu. Sebelumnya ini perlu ditutup dulu nggak pintunya? Tutup dulu aja ya. Oke, tutup dulu. Nah, ya kali ini kita coba bikin video one take one shoot ya, nggak perlu banyak editan karena kasihan Mas Wildan kalau ngedit kelamaan, biasanya matanya tiba-tiba bengkak berair sampai ngelembur sampai malam gitu. Jadi kita coba bikin video tanpa banyak editan, tapi ya kita akan mencoba membuatnya kali ini. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen bahas apa aja, dan kali ini saya pengen mengajak teman-teman untuk kembali berpikir tentang fenomena yang sempat ramai sebelumnya, bahkan akhir-akhir ini ramai di jagat media sosial, terutama mungkin di Twitter, TikTok, ataupun Thread, dan saya yakin teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya polemik tentang perayaan wisuda SMP, SMA, SD, bahkan TK gitu. Nah, di balik kamera ini ada sosok Wildan Basalamah. Dia sekarang masih kelas 2. Saya juga pengen tanya, Mas Wildan, kalau misalkan nanti kamu kelas 3 terus tidak ada perayaan wisuda begitu, menurutmu gimana, Mas Wildan? Menurut saya sih kurang puas. Kurang puas, oke. Ya, oke, kurang puas. Karena kalau mengingat perayaan wisuda ya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang ada yang bilang penting, ada yang bilang enggak, tapi kita perlu sadar bahwa setiap orang berhak untuk mengekspresikan kebahagiaan dalam selebrasi tertentu gitu. Ada juga yang selebrasinya mungkin konvoi kendaraan, atau mungkin selebrasinya sekadar perayaan begitu. Cuman menarik ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau kita singkat KDM, itu mengeluarkan wacana yaitu melarang perayaan wisuda di SMP ataupun SMA. Nah, tentu saja ini akan mengundang reaksi entah itu positif atau negatif ya dari masyarakat, apalagi yang namanya budaya wisuda ini sudah menjadi hal umum, teman-teman sekalian. Sudah menjadi hal yang biasanya seperti itu, bahkan menjadi normal yang baru. Sedangkan wisuda yang harusnya kita kenal itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang melanjutkan pendidikan, sehingga wisuda ini menjadi momen pengukuhan gelar di belakang nama atau di depan nama. Misalkan seperti sarjana ataupun ahli madya, seperti itu. Namun entah sejak tahun kapan, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai TK, wisuda ini menjadi sesuatu yang wajib. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah kenapa wisuda ini biayanya harus mahal gitu. Bahkan kalau nggak salah biayanya ada yang mencapai 1.200.000 hanya untuk momen satu hari, bahkan nggak nyampe satu hari. Dari pagi jam zuhur mungkin sudah selesai seperti itu. Kalau bagi saya tentu saja itu sesuatu yang mahal ya teman-teman, apalagi kalau katakanlah orang tuanya tidak memiliki penghasilan yang cukup gitu. Uang sebesar 1.200.000 mungkin akan lebih bermanfaat kalau digunakan katakanlah untuk membeli baju yang bagus agar dia bisa datang ke tempat kerja dengan outfit yang proper, atau mungkin dia bisa membeli sepatu yang bagus agar dia bisa memiliki sepatu baru saat bekerja seperti itu. Dan sisa uangnya mungkin bisa digunakan untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, atau bahkan bisa digunakan untuk menambah
biaya kos-kosan atau kontrakan setelah dia masuk di dunia kerja. Nah, di posisi ini teman-teman, saya bukan berarti pro atau kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi, tetapi yang perlu diingat adalah momen selebrasi seperti wisuda, baik itu dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, ini sebenarnya tidak perlu dirayakan dengan budget yang mahal. Ingat ya, tidak perlu dirayakan dengan budget yang mahal, yang mana sampai membutuhkan biaya sampai jutaan. Tentu saja hal itu nggak masuk akal ya, teman-teman sekalian. Coba bayangkan kalau misalkan satu sekolahan itu siswanya ada 100, itu kalau misalkan dari 100 siswa itu iuran 1 juta, berarti mungkin akan terkumpul biaya sebanyak 100 juta rupiah. Itu kalau 100 juta, kalau buat sewa gedung, ya kembaliannya banyak. Tapi sebenarnya kita nggak perlu sewa gedung ya teman-teman. Kalau memang sekolah teman-teman itu sekolahnya memiliki lapangan yang luas, memiliki gedung yang representatif, ya ngapain juga harus sewa gedung kalau memang nggak mampu begitu. Alangkah baiknya ya sudah, kalau misalkan mau wisuda, mau merayakan perpisahan, ya sebaiknya dengan uang yang seadanya aja. Bahkan kalau misalkan iurannya cuma 100.000 saja, itu sebenarnya cukup kok. 100.000 katakanlah dikali 10 orang sudah 1 juta. Nah, jadi sebenarnya pelarangan dari KDM ini tentu ada maksudnya teman-teman. Tentu ada maksud positifnya. Bukan berarti sekadar melarang begitu. Tetapi yang tidak diinginkan oleh KDM adalah agar orang tua tidak merasa terbebani hanya untuk merayakan momen 1 hari. Yang katanya nanti kalau nggak ada kenangannya gimana gitu. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman merasa ingin memiliki kenangan selama sekolah, ya kenangan itu bisa dirajut dari kelas 1 sampai kelas 3. Dari kelas 1 misalkan kapan pertama kali teman-teman mempelajari sesuatu yang baru, belajar berorganisasi, atau mungkin punya kesempatan mewakili sekolah untuk mengikuti ajang tertentu, ya itu sebenarnya kenangan juga. Karena kalau misalkan teman-teman ya apes-apesnya nggak ikut wisuda, itu nggak akan mempengaruhi kualitas lulusan, tidak akan mempengaruhi seberapa besar nilai teman-teman. Kalau memang kalian pinter ya pinter aja gitu. Sehingga kalau misalkan amit-amitnya memang wisuda itu tidak benar-benar tidak diadakan atau ditiadakan, ya kalian akan tetap dapat ijazah sebenarnya, asalkan kalian sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolahan. Itu seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita ini adalah manusia yang memiliki hak untuk berekspresi, seperti tadi yang dikatakan Wildan tadi. Kalau nggak ada wisuda berarti kurang puas, seperti itu. Itu sama saja ibaratkan Mas Wildan menjadi striker di timnas atau mungkin striker di tim sepak bola kampung, lalu Mas Wildan berhasil mencetak gol, masa nggak ada selebrasinya sama sekali gitu. Cuman bedanya begini, selebrasi ketika kita berhasil mencetak gol, itu selebrasi yang kita itu nggak perlu bayar, sedangkan perayaan wisuda yang sehari itu, kadang biayanya itu bener-bener ya menyulitkan buat sebagian orang tua. Sebagian orang tua mungkin oke-oke saja untuk mengeluarkan uang 1 juta atau 1.200.000 untuk perayaan wisuda anaknya. Tapi yang perlu diingat bahwa uang sebanyak itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Beli baju baru, beli sepatu, atau mungkin buat bayar kontrakan kalau misalkan nanti lanjut kuliah atau mungkin lanjut bekerja. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kalau kita ambil tengah-tengahnya ya teman-teman. Oke, silahkan ya, adakan saja entah itu wisuda atau mungkin sebutannya jangan wisuda, karena wisuda ini adalah sesuatu yang sakral, di mana prosesi wisuda ini berarti mengukuhkan nama seseorang karena sudah selesai melewati pendidikan tinggi seperti itu. Sedangkan SMA, SMP itu kan masih termasuk pendidikan menengah. Mungkin bisa diganti namanya menjadi perpisahan atau mungkin farewell party atau pentas akhir sekolah begitu.
Dimana saya yakin kalau satu sekolahan pasti ada yang berbakat main band, berbakat main musik, ada yang pintar berpuisi, ada yang pintar menari dan lain sebagainya. Itu kenapa tidak dikumpulkan menjadi sebuah pesta yang meriah dan juga tak terlupakan begitu, tapi dengan biaya yang murah gitu, dengan biaya yang masih masuk akal, dengan biaya yang terjangkau, sehingga ketika nanti wisuda tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Semoga polemik ini bisa menemukan titik tengah, karena kalau bagi saya pribadi nggak wisuda juga nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan melarang juga, saya masih percaya bahwa setiap orang berhak mengekspresikan keberhasilan dirinya setelah melewati serangkaian studi selama 3 tahun dengan ekspresi dirinya. Mungkin itu dengan pesta, mungkin itu dengan menggunakan kebaya atau dan lain sebagainya. Tetapi juga perlu diperhatikan juga bahwa selebrasi itu nggak perlu membutuhkan biaya yang memberatkan. Oke, terima kasih. Saya Dimas Raditya Lustiono. Sampai jumpa di segmen Bahas Apa Aja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.